berteduh, berlahar, terus bertaraf. Allah selalu di sisimu, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassobihi ajmain. Robis rohli sodri wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ramadan, selamat datang Ramadan. Bulan yang penuh dengan ampunan, penuh kemenangan. Saya Mugi Zainal hadir di tengah sekalian, membawa tentang jelang iftar Ramadan. Ya pemirsa, apa kabarnya? Doa kita semua semoga di bulan Ramadan ini semakin meningkat iman takwa kita. Dan kita juga sehat semuanya. Amin ya Allah. Allahumma amin. Ya pemirsa, tanpa kita sadari dalam kegiatan sehari-hari kita banyak melakukan transaksi jual beli, hutang piutang, simpan pinjam, demikian juga transaksi di perbankan. Nah, inginkah kita tahu apakah yang kita lakukan ini transaksinya halal dalam Islam? Kita tahu dengan riba kan pemirsa. Riba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemirsa, tepat sekali di jelang iftar kita hari ini kita membahas tentang memahami konsep riba dalam Islam. Dan subhanallah pemirsa, sudah hadir dua narasumber kita hari ini dan mereka insya Allah nih yang juga sangat kompeten bisa membahas masalah ini insya Allah ya. Ya, narasumber kita yang pertama adalah Bapak Fudail Rahman MA dan beliau Sekretaris Program Pasca Sarjana FSH UIN Jakarta. Ya, dan beliau juga aktif sebagai pengurus Asosiasi Dai Daiyah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Fudail Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, makasih Bapak udah hadir ya di tengah kesibukannya ya. Ya pemirsa, dan narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Dr. Muhammad Sarif Hidayatullah. Beliau Wakil Dekan Fakultas Dirasat Islamiyah UIN, Sarif Hidayatullah. Dan beliau juga aktif sebagai Ketua Umum DPP ADAI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Muhammad Sarif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah hadir juga ya Pak di sini ya. Dan hari ini tema kita memahami konsep riba dalam Islam ya. Nih saya mau bertanya ke Pak Fudail dulu ya. Pak, mengenai riba ya. Ini kan kadang-kadang banyak masyarakat yang beda-beda tipis nih. Ya kan, mungkin belum terlalu memahami sehingga kadang-kadang melakukan itu tidak secara sengaja ya mereka lakukan. Tapi insya Allah setelah mendengar materi nanti ini bisa menambah wawasan nih. Riba itu seperti apa sih Pak Fudail? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Riba memang salah satu bentuk transaksi yang dilarang di dalam ajaran keislaman kita. Praktek riba ini sudah ada semenjak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, riba itu sendiri banyak dipraktekkan di masyarakat kita hingga hari ini. Yang perlu kita pahami adalah apa konsep riba dan apa bandingan riba itu dengan larangan-larangan yang lain. Karena kesalahpahaman di masyarakat kita banyak menjumpai ketika ia terkait dengan hal-hal yang bisa merugikan dirinya, dianggap kemudian itu adalah riba ketika objeknya kepada sirkulasi transaksi keuangan. Nah, riba ini secara kebahasaan bermakna az-ziyadah, tambahan. Dia juga bisa bermakna tumbuh. Az-ziyadatu ala syai'in makhsusin. Jadi adanya tambahan kepada sesuatu transaksi yang khusus begitu. Untuk memahami riba dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyairu bisyair wat tamaru bit tamari wal milhu bil milhi sawaan bisawain mislan bimislin yadan biyadin.
fa iza ikhtalafat hazihil asnaf fabi'u kaifa syi'tum iza kana yadan biyadin. Nah, konsep riba ini kita bisa pahami dari hadis ini, bahwa tukar menukar dalam hadis ini itu ada pada nilai mata uang, emas dengan emas, perak dengan perak. Lalu kemudian ada pada bahan makanan pokok, ya. Disebutkan di dalam hadis itu gandum dengan gandum misalnya, garam dengan garam, tamar dengan tamar, atau kurma dengan kurma. Yang mungkin pada saat ini nilai mata uang itu ketika rupiah dengan rupiah dipertukarkan, lalu kemudian ada nilai lebih di sana, katakanlah nilai 100.000 ditukar dengan 5.000, lalu ada selisih dari sisi jumlah, kualitas, ya, kuantitas, maka itu akan melahirkan apa yang disebut dengan tambahan atau riba tadi, az-ziyadah itu. Yang kedua, riba itu ada pada pinjam meminjam, iya kan? Jadi kalau tukar menukar tadi itu disebut dengan riba fadl di dalam sejarah keislaman kita. Kemudian riba pinjam meminjam, manakala pinjam meminjam yang objeknya nilai mata uang dan mensyaratkan adanya nilai lebih pada saat pengembalian nilai mata uang, inilah yang disebut dengan riba nasi'ah. Ini yang paling banyak terjadi di masyarakat kita, apakah dalam konteks personal, pribadi, ataukah hubungan antara seseorang dengan lembaga keuangan. Baik, Ya. Oke. Nah saya juga pengen ya nyambung tadi yang sudah dijelaskan oleh Bapak Rahman Fudail, masalah bunga, ya kan, bunga dari pinjam meminjam, termasuk bunga bank. Nah ini bagaimana menanggapinya Pak Muhammad Syarif? Karena kan ini banyak sekali yang agak sensitif kalau kita bahas ini sebenarnya. Kenapa? Karena rata-rata juga masyarakat kan pasti banyak melakukan simpan pinjam di bank. Bagaimana nih Pak Muhammad Syarif? Ini terkait dengan riba. Ya. Memang sudah clear bahwa riba itu adalah sesuatu yang diharamkan. Ya, kalau kita melihat di surah Al-Baqarah ayat 275, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Di situ jelas bahwa riba haram, tetapi kemudian para ulama berbeda pendapat terkait dengan apakah bunga bank itu termasuk riba atau bukan. Ini sekurang-kurangnya ada 3 pendapat di kalangan ulama. Yang pertama menyebut bahwa bunga bank itu clear riba. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa bunga bank itu bukan riba. Kenapa demikian? Karena tidak ada pembicaraan juga di dalam nas, di dalam teks yang menjadi dalil seperti Al-Quran maupun Sunnah bahwa bunga bank itu termasuk riba. Ini pendapat yang kedua. Tapi juga ada pendapat yang ketiga yang menyebut kita perlu hati-hati. Karena yang pendapat ketiga ini mengatakan bahwa bunga bank itu adalah syubhat. Harta yang masih diragukan antara halal dan haramnya. Lalu kemudian bagaimana sikap kita terkait dengan 3 hal ini? Para ulama juga memberikan panduan-panduannya soal ini. Yang pertama adalah ketika bunganya itu melampaui batas, maka nanti ulama-ulama di Mesir itu menyebutkan ada standar jumlah bunga yang dikira-kira nanti bisa masuk dalam kategori riba. Ada juga yang bukan termasuk dalam kategori riba. Maka yang perlu difahami di sini jangan sampai kemudian terlalu banyak bunga yang diberikan kepada orang yang meminjam utamanya. Baik, iya. Ini menarik sekali kalau membahas mengenai riba, terutama khususnya buat saya nih. Hari ini yang juga saya harus belajar banyak juga ya. Pemirsa juga mudah-mudahan ya materi hari ini bisa jadi pembelajaran buat kita semua ya. Oke, pemirsa stop di rumah. Oke, jangan kemana-mana ya. Tetap di channel Jelang Iftar TVRI Jakarta. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Insyaallah
kembali di Jelang Iftar dan tema kita kali ini sangat menarik pemirsa, yaitu memahami konsep riba dalam Islam ya. Dan narasumber kita alhamdulillah membahasnya ini tepat sekali dengan beliau, yaitu Bapak Fudail Rahman dan Bapak Dr. Muhammad Syarif ya. Ya Bapak Fudail Rahman ya. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang apa itu riba. Nah, yang kadang-kadang membingungkan ini antara perbedaan riba dan jual beli. Nah, apa nih yang membedakan sehingga jangan sampai kita juga melakukan jual beli ternyata hal ini dilarang oleh Allah. Ya, silakan Pak Fudail. Ya, di masyarakat kita memang ketika mereka berhubungan dengan lembaga keuangan syariah, di mana kemudian di sana para nasabah mendapatkan pihak bank mendapatkan untung dari transaksi dengan para nasabahnya, itu kemudian dipersamakan dengan transaksi ada di lembaga keuangan konvensional. Dalam hal kepemilikan barang, misalnya di lembaga keuangan konven dan lembaga keuangan syariah, itu sama-sama ada barang, sama-sama mengambil untung, lalu bedanya apa? Betul, betul. Ini kemudian terjebak masyarakat kita untuk mempersamakan antara jual beli, akad jual beli yang ada di bank syariah dengan istilah kredit kepemilikan barang yang ada di bank konvensional. Misalnya begini, untuk lebih mudah memahami, ketika kepemilikan kendaraan bermotor, katakanlah motornya 20 juta, di bank konvensional bunganya bunganya 2%, 1,5% ya, dalam 1 bulan. Itu kemudian dicicil dalam 2 tahun, 3 tahun, semakin lama tempo penyicilan, semakin mahal harganya gitu ya. Dan semakin disukai itu. Semakin disukai tentu. Ya. Dan ini sama halnya dengan di bank syariah begitu ya. Nah, sama. Ini benar-benar. Bagaimana nah, bedanya apa? Di bank konven hampir seluruh transaksi keuangannya dalam hal memberikan kredit itu disebut dengan kredit tadi. Yang kredit sama dengan bunga dalam konsep bank konvensional ya, atau interest namanya. Di bank syariah ketika kredit itu namanya pembiayaan. Nah, pembiayaan ini kemudian ini akan berbeda dari sisi penggunaan akad tergantung kepada maksud dan tujuan pembiayaan itu. Kalau dia adalah jual beli, maka akan menggunakan akad murabaha. Kalau pembiayaannya dalam bentuk kerjasama, maka menggunakan akad mudoroba, musyarakah. Kalau dalam bentuk pembiayaan sewa menyewa, dia ijarah. Nah, katakanlah murabaha kita bandingkan dengan sistem kredit bunga yang ada di bank konven. Sama-sama untungnya, katakanlah 1,5% dalam 1 bulan. Tetapi yang membedakan kemudian adalah bahwa dalam akad kita menggunakan akad murabaha di bank syariah, sementara di bank konven itu penggunaannya adalah bunga tadi, kredit tadi. Meskipun barangnya ada, tetapi di dalam nomenklatur ijab dan kabulnya di bank konven itu tidak ada penyebutan barang. Yang ada adalah peminjaman uang, objeknya adalah barang itu. Sementara di bank syariah itu ada akad murabah namanya, jual beli namanya. Nyambung tadi dengan Pak Syarif ketika menyebutkan ayat 275, itu ada potongan ayat sebelumnya, innamal bai'u mislur riba wa halallahul bai'a wa harramar riba. Innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu hampir-hampir sama dengan konsep riba. Nah, di sini masyarakat kita kadang terjebak hampir-hampir sama. Tapi kemudian lanjutannya adalah Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan konsep riba. Di mana dilarangnya adalah karena di bank konven menggunakan konsep pinjam meminjam, di mana mengambil keuntungan dari uang tok semata. Tidak ada ekonomi real yang dipraktekkan di dalamnya. Berbeda dengan yang ada di bank syariah, mengambil untung karena ada praktek ekonomi yang ada di dalamnya. Kalaulah kita menjadikan nilai mata uang itu sebagai tok semata, sebagai objek ekonomi, nah ini dalam kajian ekonomi tidak boleh ini. Oleh sebab nilai mata uang itu hanya sebagai fungsinya alat tukar, bukan sebagai komoditi, bukan sebagai barang yang diperdagangkan. Kalau ingin mengambil untung, silahkan konversi dia kepada sebuah kajian ekonomi real. Jadi kalau konsepnya pinjam meminjam dalam Islam itu tidak boleh mengambil untung sepersen pun. Kalau konsepnya pinjam meminjam, kullu qardin jarra naf'an au jarra manfa'ah fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam
Ingat, pinjam meminjam bukan jual beli, bukan sewa menyewa. Kalau ingin mengambil untung dari pinjam meminjam, kembalikan bulan depan, kembalikan 1 tahun, 2 tahun, semakin lama semakin banyak. Nah, ini yang dimaksud dengan konsep riba. Yang itu oleh fatwa MUI nomor 1 tahun 2004, fatwa yang ada di OKI, fatwa yang ada di Majma' Buhus Al-Islami di Mesir, itu umumnya adalah memfatwakan bahwa konsep bunga itu sama dengan riba yang diharamkan di dalam kitab suci Al-Quran, meskipun kemudian ada 1-2 ulama kita yang mengatakan berbeda dengan fatwa tersebut. Saya kira Baik, waduh ini lengkap banget nih Bapak Fudel. Nanti bagi pemirsa yang belum paham nanti bisa bertanya lagi nih, mencari Pak Fudel nih di mana ya. Ya. Tapi hari ini minimal sudah membuka wawasan kita. Jadi kita bisa menghindarkan diri ya. Jadi tadi kalau di bank yang syariah itu ya, itu lebih menuntun kita untuk menuju ke tidak riba, demikian. Tidak ribanya itu karena ada akad. Ada akadnya. Ya, ada akadnya. Oke. Nah, bagaimana kalau misalnya kita meminjam, misalnya perumahan dengan cash keras dalam waktu misalnya 1 tahun tanpa bunga, apakah itu termasuk riba? Tanpa adanya nilai lebih. Iya, betul. Cash dengan Cash cicilan dengan bertahap, 1 tahun, 2 tahun, misalnya. 3 tahun, Betul. sama. Itu lebih Sama baik. Nggak dan apa-apa, tanpa nggak ada masalah. bunga, gitu. Itu lebih baik ya. Yang menentukan kemudian adalah dalam transaksi kalau Iya. itu jual beli, objeknya ada tidak. Oke. Kalaupun ada jual beli lalu mengambil untung nggak ada masalah, karena dalam jual beli memang menginginkan adanya ribhu, Iya. adanya keuntungan buat yang menjual. Tidak dong bagi mereka yang berbisnis harus tidak Iya. mengambil untung. Wah, Kan itu rugi malah dicari namanya. dong Pak Fudel, Marica. Jadi Jadi- misalnya meminjam tapi tanpa bunga gitu ya. Itu cari. Oke, nanti setelah itu kita juga akan membahas yang lain yang lebih menarik lagi bersama Bapak Muhammad Syarif ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Jelang Iftar TVRI Ramadan. Kami kembali lagi setelah yang satu ini. Memahami konsep riba dalam Islam, tema kita di Jelang Iftar kali ini pemirsa. Iya, kali ini kita langsung lagi diskusi bersama Bapak Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah. Ya, Pak Muhammad Syarif, saat ini kan ngetren nih, semakin banyak kartu di dompet tuh semakin kayaknya ngetren, wow zaman now gitu ya. Ini bagaimana nih, ada e-money, e-wallet dan lain sebagainya. Ini apakah itu juga termasuk riba atau tidak? Bagaimana nih, silakan. Baik Syarif. Ibu, ini tadi terkait dengan akad itu Iya. sesuatu yang memang penting dalam Islam. Jadi yang menentukan riba dan tidak itu sebetulnya di akadnya gitu. Ini yang juga kita perlu pahami dalam imani sama ifali itu soal akad yang banyak di situ, melibatkan banyak orang, banyak provider, banyak orang yang punya kepentingan dalam kartu itu. Maka hati-hati, kita perlu lihat akadnya seperti apa. Ada beberapa pendapat memang terkait dengan itu. Ada yang kemarin juga sempat rame didiskusikan di publik, terutama di media sosial soal imani sama e-wallet itu. Ada yang mengatakan itu riba, karena nanti ada keuntungan-keuntungan yang didapat oleh konsumen. Misalkan kalau beli normal itu harganya segini, tapi kalau pakai e-wallet itu termasuk dengan imani itu harganya jadi lebih rendah gitu. Nah, ini ada yang menyebutnya sebagai transaksi ribawi. Tetapi ada yang mengatakan bahwa itu tidak bisa disederhanakan seperti itu, tidak bisa melihatnya sesederhana itu karena di situ akadnya ijaroh. Kalau memang nanti kita perlu pertegas lagi, kita perlu lihat lagi dalam kita bertransaksi melalui kartu itu. Kalau akadnya adalah ijaroh, menyewakan, ya tentu saja tidak ada yang salah di situ, tidak juga bisa dikategorikan sebagai riba karena sewa menyewa. Ada juga yang menyebut akadnya bisa juga al-wakalah bil ujroh, karena kita sebetulnya menitipkan ya uang kita di di lembaga keuangan atau lembaga ya yang penyedia kartu itu, uang kita lalu kita manfaatkan kapanpun ya,
dan untuk kesempatan dan keperluan apapun. Maka di sini yang agak berbeda. Maka kita juga perlu lihat lebih jauh, misalkan dalam konteks imani itu kan akadnya kan kecenderungannya bukan hutang piutang. Kalau hutang piutang statusnya agak berbeda. Meskipun memang dalam imani itu atau walid itu ada yang pay later itu, yang bayar kemudian, ya ada yang bayar kemudian dan ternyata juga ada bunganya. Ini kembali lagi ke pembicaraan awal kita bahwa kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa kalau ada utang piutang yang kemudian ada interestnya, ada kelebihannya, ya itu dikategorikan sebagai riba, ya berarti riba. Tetapi kalau kita mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa selagi dalam tahap tertentu, dalam batas tertentu yang tidak tidak menyulitkan bagi si peminjam dan si peminjam memahami betul ya konsekuensi dari dia berhutang kepada lembaga keuangan, ya ini kalau mengikuti pendapat yang kedua itu tidak masuk dalam riba. Ini yang kita perlu memahami hal-hal seperti ini karena ini juga belum ada kata sepakat di kalangan ulama, meskipun nanti sebagian besar mengatakan itu dalam konteks yang tadi utang piutang itu riba yang ada lebihnya. Tapi ada juga masih ada beberapa pendapat yang juga kuat juga yang menyebut bahwa itu tidak termasuk dalam kategori riba. Maka kalau kita kembalikan lagi dalam kasus imani sama e-wallet itu, ini yang kita perlu dudukkan persoalannya. Kalau fungsi kita imaninya misalkan untuk belanja saja, tidak ada, hanya nitipkan uang, naruh uang di situ yang kita bisa ambil kapan saja untuk keperluan apa saja, ya tidak ada persoalan. Tetapi kalau ada di situ ada pinjam-pinjam, karena sekarang imani itu fungsinya kan banyak, adalah tidak dalam satu fungsi saja gitu. Itu yang kita perlu dudukkan karena akadnya juga harus diperjelas. Dalam Islam itu akad yang paling penting. Salah akad saja bisa hukumnya berbeda. Saya beri contoh terakhir, pernikahan dengan perzinahan itu soal akad. Kalau ada akad menjadi pernikahan, akad nikah itu. Tapi kalau tidak ada akad itu menjadi perzinahan. Aktivitas utamanya sama. Jadi balik pada akad ya, dan juga balik kepada niat kita juga ya, dan juga hubungan kita sama Allah, karena Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati setiap umatnya. Ya, alhamdulillah nih pengetahuan kita luar biasa hari ini ya, dan mudah-mudahan apa yang sudah diberikan tadi narasumber kita, baik dari Bapak Rahman Fudail dan juga Bapak Muhammad Sarif, bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Rahman Fudail dan juga Pak Muhammad Sarif atas sharingnya hari ini mengenai memahami konsep riba dalam Islam ya. Dan untuk pemirsa di rumah, subhanallah, mudah-mudahan materi kita bermanfaat hari ini ya. Yang pasti mari kita jauhi dengan hal yang berhubungan dengan riba, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di bulan Ramadan ini, semoga kita semua terhindar dari riba, dan semoga di bulan Ramadan ini kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas dan juga semua juga yang bertugas hari ini dan narasumber juga semuanya mengucapkan mohon undur diri, mohon maaf bila ada hilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent, that is way too late. And so confused, wrong decisions you have made, haunt your mind and your heart is blossom. Don't despair, we never lose hope, 'cause Allah is always by your side, inshallah.